Agar bisa sukses secara pribadi, Anda harus berusaha menolong orang lain. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Failing Forward, mengubah kegagalan menjadi batu loncatan, by John C. Maxwell. Bab ke-9, bagian keempat. Kuasailah diri Anda dan orang lain. Mulailah terus-menerus memberikan nilai tambah pada orang lain. Jika orang lain membayangkan Anda, apakah mereka berkata, hidup saya menjadi lebih baik karena dia? Atau, hidup saya menjadi lebih buruk karena dia? Respons mereka mungkin menjawab pertanyaan tentang apakah Anda memberikan nilai tambah pada mereka. Semenjak kami pindah ke Atlanta beberapa tahun yang lalu, kami telah bersahabat dengan Howard dan Doris Bowen. Beberapa waktu yang lalu, istri saya Margaret dan saya menghadiri pesta ulang tahun Doris. Banyak orang datang ke pestanya karena dampak positif yang Doris berikan pada mereka. Sementara kami duduk mendengarkan, seorang demi seorang berdiri dan menceritakan bagaimana Doris telah membuat perbedaan dalam hidup mereka. Doris adalah orang yang bersedia melakukan lebih dari apa yang diminta. Setelah saya mengalami serangan jantung pada bulan Desember 98, ada kalanya saya harus seharian di rumah sakit untuk menjalani berbagai tes. Doris menunda segala yang sedang dikerjakannya untuk menemani Margaret, sekalipun kami baru kenal. Doris selalu melakukan hal serupa terhadap orang lain. Ia sungguh teman yang mengagumkan. Setelah semua orang di pesta tersebut menceritakan betapa berartinya dia bagi mereka, Doris bangkit dan berkata, "Seumur hidup saya ingin orang-orang merasa lebih baik karena mengenal saya. Terima kasih karena membuat saya merasa telah membuat perbedaan." Agar sukses secara pribadi, Anda harus berusaha menolong orang lain. Itulah sebabnya teman saya Zig Ziglar mengatakan, Anda bisa mendapatkan segala yang Anda inginkan dalam hidup ini jika Anda menolong cukup banyak orang mendapat apa yang mereka inginkan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara Anda mengalihkan fokus perhatian Anda dari diri sendiri dan mulai memberikan nilai tambah pada orang lain? Anda dapat melakukannya dengan pertama, memikirkan orang lain terlebih dahulu. Jika Anda berjumpa dengan orang, apakah pikiran Anda yang pertama adalah apa pandangan mereka tentang Anda atau bagaimana Anda bisa membuat mereka merasa lebih nyaman? Di tempat kerja, apakah Anda berusaha membuat rekan sekerja Anda atau para karyawan Anda tampak baik? Atau apakah Anda memfokuskan perhatian untuk memastikan Anda yang mendapat nama? Jika Anda berinteraksi dengan anggota keluarga, kepentingan siapa yang Anda dahulukan? Jawaban-jawaban Anda memperlihatkan di mana hati Anda berada. Untuk memberikan nilai tambah pada orang lain, Anda perlu lebih dahulu mendahulukan mereka dibanding diri sendiri dalam pikiran dan hati Anda. Jika Anda dapat melakukannya, Anda akan dapat mendahulukan kepentingan mereka dalam tindakan-tindakan Anda. Yang kedua, mencari tahu apa yang orang lain butuhkan. Bagaimana seseorang bisa memberi nilai tambah pada orang lain jika ia tidak mengetahui apa yang orang itu pedulikan? Dengarkanlah mereka. Tanyakanlah apa yang penting bagi mereka, lalu amatilah mereka. Jika Anda bisa menemukan bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya, Anda akan mengetahui nilai mereka. Jika Anda mengetahui apa yang penting bagi seseorang, Anda bisa memberikan nilai tambah kepadanya. Yang ketiga, penuhi kebutuhan itu dengan sempurna serta murah hati. Langkah terakhir menuntut tindakan nyata. Begitu Anda tahu apa yang penting bagi seseorang, lakukanlah semampu Anda untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan sempurna serta murah hati. Berikan yang terbaik tanpa memikirkan imbalannya. Presiden Calvin Coolidge percaya bahwa tidak ada upaya yang timbul bagi dirinya sendiri. Pasti upaya itu ada untuk memenuhi suatu kebutuhan, memberikan pelayanan.
bukan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi orang lain. Kalau tidak, tentu tidak ada manfaatnya. Demikian Failing Forward bab ke-9 bagian yang keempat. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.